Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Cek TKP. Polda Sulawesi Utara menetapkan dan menahan 7 orang tersangka dalam kasus bentrok di Bitung, Sulawesi Utara pada Sabtu 25 November 2023. Ketujuh orang tersebut berasal dari 2 ormas yang terlibat dalam bentrok. Kepolisian daerah Sulawesi Utara menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus bentrok antara 2 kelompok di Kota Bitung pada Sabtu 25 November 2023 lalu yang menyebabkan 1 orang tewas. Ketujuh tersangka masing-masing dari 2 tempat kejadian perkara, yakni di Kelurahan Sari Kelapa dan di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bitung. Dari 7 pelaku yang berhasil diamankan, 1 orang pelaku masih di bawah umur, 5 orang diantaranya berinisial FD, GL, BL, Aki, dan LA. Mereka terlibat dalam kejadian di tempat kejadian perkara Jalan Sudirman dengan korban dari ormas adat. Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Setio Brianto menjelaskan, saat ini kondisi Kota Bitung sudah aman dan terkendali. Kapolda menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang membantu terwujudnya situasi kondusif. Kami tentu sangat berterima kasih yang pertama kepada seluruh masyarakat di Kota Madya Bitung ya, yang telah bersama-sama ikut menjaga, berpartisipasi ya, untuk bisa mendukung pelaksanaan tugas baik dari TNI, Polri maupun pemerintah Kota Madya Bitung ya, untuk menjaga situasi ini. Tidak hanya masyarakat, termasuk juga para tokoh ya, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Dibuktikan bahwa kemarin malam sudah dilakukan pertemuan dan sudah ada komitmen, ada kesepakatan untuk tidak memperpanjang masalah ini dan kemudian mempercayakan proses penyelesaiannya dilakukan secara prosedur hukum. Ya, kemudian juga dari pemerintah Kota Madya Bitung, dalam hal ini Pak Wali Kota juga aktif bersama-sama dengan Kapolres dan Dandim, termasuk juga bersama dengan saya melaksanakan kegiatan-kegiatan pendekatan kepada masyarakat, memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada masyarakat bahwa situasi di wilayah Bitung ini ya kondusif dan tentunya tanggung jawab kami untuk berusaha menjaga sampai beberapa hari ke depan dan hari-hari seterusnya bisa semakin kondusif, aman, nyaman, dan masyarakat bisa beraktivitas dengan baik. Kami juga kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh, tidak terprovokasi dengan akun-akun atau isu-isu yang berkembang itu. Kalau ada informasi sekecil apapun yang kira-kira itu berhubungan dengan situasi dan kondisi yang berkembang di wilayah Kota Madya Bitung, mohon segera diinformasikan. Selain itu, Wali Kota Bitung Maurits Mantiri menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak TNI dan Polri serta masyarakat yang telah membantu situasi menjadi kondusif dan aktivitas kembali normal. Terima kasih kepada aparat, baik TNI dan Polri, dan serta masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sudah menciptakan sehingga kondisi di lapangan makin kondusif. Demikian pula kepada teman-teman jurnalis melalui asosiasi atau ikatan yang kemudian secara bersama-sama juga membantu kami dalam rangka menyiarkan informasi-informasi positif di media mainstream. Demikian keadaan kami di Kota Bitung. Setelah ini kami diperintahkan untuk bersama-sama turun lapangan untuk memberi rasa aman, tenang kepada masyarakat bahwa kondisi yang sesungguhnya real bahwa di Kota Bitung telah kembali normal. Sejumlah barang bukti yang ikut diamankan seperti bendera, senjata tajam berbagai jenis, panah weyer, kembang api, balok kayu, baju yang dikenakan pelaku, batu, dan sebagainya. Ketujuh tersangka ditetapkan pasal berbeda. Ada pasal penganiayaan dan ada yang dikenakan pasal pembunuhan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 170 dan pasal 338 dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Tim Humas Polda Sulawesi Utara melaporkan untuk Polri TV. Saat menggelar razia rutin dalam rangka operasi Mantap Brata Selawah 2023-2024 pada hari Rabu 29 November 2023, personel Polres Aceh Tamiang berhasil mengamankan 10 bungkus yang diduga narkoba jenis sabu beserta 2 orang tersangka di depan Mapolsek Kuala Simpang, Aceh.
Penangkapan ini berawal saat personel melakukan razia rutin dalam rangka Operasi Mantap Brata Selawah 2023-2024 dengan memeriksa seluruh kendaraan dari arah Banda Aceh menuju Medan maupun sebaliknya. Selain kelengkapan surat kendaraan, petugas juga memeriksa barang bawaan. Saat sedang melaksanakan razia, personel Polres Aceh Tamiang memberhentikan satu unit mobil pribadi jenis Honda Jazz dengan nomor polisi D1883SB untuk dilakukan pemeriksaan. Petugas merasa curiga karena bagasi barang ditutup dengan cara dipaku dan petugas meminta pemilik mobil untuk membuka, namun pemilik mobil menolak dengan alasan sudah tidak bisa dibuka lagi. Akhirnya petugas membuka paksa tutup bagasi dan berhasil menemukan 10 bungkus yang diduga narkoba jenis sabu. Ya, hari ini kita melaksanakan razia dalam rangka operasi Mantap Brata. Ya, alhamdulillah hari ini kita mendapatkan hasil. Tadi ada penangkapan narkoba ya, jadi sabu. Jadi masih kita hitung dulu berapa jumlahnya. Kemudian juga ada 2 TSK. Nanti kita konfirmasi kembali ya. Itu hanya untuk awal dulu. Saat ini, kedua tersangka dan barang bukti sudah dibawa ke Satres Narkoba Polres Aceh Tamiang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tim Humas Polres Aceh Tamiang melaporkan untuk Polri TV. Tim Opsnal Satuan Reserse Kriminal Polres Rejang Lebong berhasil mengungkap komplotan spesialis bobol rumah. 4 dari 7 pelaku berhasil ditangkap pada Selasa 21 November 2023. Komplotan diduga telah menjarah setidaknya 8 tempat yang berbeda. Tim Opsnal Satuan Reserse Kriminal Polres Rejang Lebong berhasil menangkap komplotan spesialis bobol rumah yang sering beraksi di wilayah Bengkulu. Sempat melakukan perlawanan, 4 dari 7 pelaku berhasil dibekuk pada Selasa 21 November 2023. Wakapolres Rejang Lebong, Kompol Yusiadi mengatakan keempat tersangka merupakan pemain lama dan telah berstatus residivis tindak pidana. Keberhasilan dari Satreskrim mengungkap kasus tindak pidana pencurian dalam pemberatan sebagaimana maksud dalam pasal 33 ayat 2 KUHP pidana. Jadi di sini Satreskrim ini berhasil mengungkap 3 laporan polisi terkait surat yang ada di lingkup Polres Rejang Lebong dengan 4 orang tersangka. Ya, jadi 4 orang tersangka ini melakukan pencurian dengan pemberatan di 3 yang sementara 3 TKP yang ada di lingkup Polres Curug dan mungkin masih bisa berkembang lagi karena berdasarkan pengembangan masih ada TKP lain yang dilakukan oleh para tersangka ini. Tim Humas Polres Rejang Lebong melaporkan untuk Polri TV. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Cek TKP hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id, YouTube TV Radio Polri, serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Ratu Dianti, terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi.